Dunia ini memang lucu, atau mungkin lebih tepatnya ironis. Kita seringkali dituntut untuk lari mengejar sesuatu yang berkilau, sesuatu yang katanya bakal menyelamatkan kita di masa depan. Tapi justru hal itulah yang akhirnya bikin kita terperosok ke lubang yang sama berulang kali. Di Cina baru-baru ini, sebuah tragedi finansial mengguncang dunia. 170 triliun rupiah menguap begitu saja. Angka itu bukan sekadar statistik, tapi kumpulan keringat, tabungan masa tua, dan harapan jutaan orang yang kini hancur lebur. Fenomena demam emas ini akhirnya memakan korban. Korbannya bukan spekulan serakah, tapi rakyat biasa yang cuma ingin mengamankan hartanya dari krisis ekonomi. Kisah tragis ini adalah cermin besar buat kita di Indonesia, di mana skema serupa mulai tumbuh subur. Hari ini, mari kita bedah 8 fakta mengerikan dari kasus ini agar kita tidak menjadi korban berikutnya. Jangan sampai niat kita mencari selamat dari inflasi malah membuat kita nyemplung ke kolam yang isinya hiu semua. 1. Modus titip emas berujung maut, toko emas nakal. Pelajaran pertama datang dari modus operandi yang sederhana tapi mematikan. Toko-toko emas raksasa di Cina seperti China Gold menawarkan layanan penitipan emas. Konsumen membeli emas fisik tapi barangnya tidak dibawa pulang, melainkan dititipkan di toko dengan imbalan bunga atau tambahan gramasi emas setiap tahun. Tawaran ini terdengar seperti surga bagi warga yang bingung mau investasi kemana. Namun nyatanya, itu adalah jebakan maut. Saat harga emas dunia melonjak tinggi, toko-toko ini bukannya untung malah bangkrut. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak benar-benar memiliki stok emas fisiknya di gudang. Uang nasabah diputar ke instrumen lain yang gagal. Ribuan orang yang datang mau mengambil emasnya hanya menemukan pintu toko terkunci rapat dan pengelolanya kabur. Ingat, jika Anda membeli emas tapi barangnya tidak di tangan Anda bukan pemilik emas, Anda hanya pemilik janji. 2. Runtuhnya platform emas digital, layar HP bukan jaminan. Kasus ini makin meledak ketika platform emas digital ikut goyang. Ribuan investor berteriak histeris karena mereka tidak bisa menarik dana, withdraw, apalagi melihat wujud emas fisiknya. Aplikasi yang selama ini menampilkan angka saldo berwarna hijau tiba-tiba menjadi mimpi buruk. Ternyata, angka di layar HP hanyalah ilusi yang tidak didukung oleh aset fisik yang cukup, reserve. Pola ini sangat mirip dengan yang mulai marak di Indonesia. Kita sudah terbiasa dengan kemudahan membeli emas lewat aplikasi ponsel. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar paham siapa yang memegang emas kita? Apakah emas itu benar-benar ada di gudang kustodian yang independen atau hanya klaim sepihak dari pengelola aplikasi? Tragedi di China mengajarkan kita bahwa digitalisasi emas seringkali dijadikan tameng untuk menutupi ketidaktransparan pengelolaan aset. 3. Shadow banking berkedok investasi emas. Kerugian 170 triliun rupiah ini bukan cuma kegagalan finansial biasa, tapi kegagalan sistem pengawasan terhadap praktik shadow banking, perbankan bayangan. Skema ini bekerja dengan cara menghimpun dana masyarakat lewat produk emas, tapi dananya dipakai untuk membiayai proyek lain yang beresiko tinggi, seperti properti yang sedang hancur di China. Emas hanyalah kedok marketing untuk menarik uang rakyat. Di Indonesia, kita harus waspada terhadap tawaran investasi emas yang memberikan fixed return, bunga tetap bulanan yang tidak masuk akal. Logikanya, emas adalah komoditas yang tidak beranak dan harganya fluktuatif. Dari mana mereka bisa kasih bunga tetap kalau emasnya cuma diam di brankas? Jika ada tawaran seperti itu, hampir dipastikan itu adalah skema Ponzi atau perbankan ilegal yang menggunakan emas sebagai pemanis buatan. 4. Korbannya bukan judi, tapi pencari aman. Tragis. Yang bikin peristiwa ini makin nyesek adalah profil korbannya. Mereka bukan penjudi pasar saham atau spekulan kripto. Mereka adalah orang biasa, pensiunan, ibu rumah tangga, dan pekerja yang cuma pengen hidup aman. Mereka lari ke emas karena takut inflasi, takut krisis properti, dan takut nilai uangnya turun. Ironisnya, ketakutan itulah yang dimanfaatkan oleh para penipu. Mereka mencari perlindungan di aset yang selama ribuan tahun dianggap paling aman, tapi justru disitulah mereka disembelih.
Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa rasa takut seringkali mematikan logika. Ketika kita panik mencari tempat berlindung, kita cenderung mudah percaya pada siapa saja yang menjanjikan keamanan, tanpa memeriksa kredibilitasnya. Jangan biarkan ketakutan kolektif mengatur keputusan masa depan pribadi lo. 5. Emas gold beans yang jadi abu. Tren anak muda. Banyak anak muda di China yang awalnya merasa pintar karena menabung emas dalam bentuk butiran kecil atau gold beans atau kacang emas yang harganya terjangkau. Tren ini viral dan dianggap solusi investasi Gen Z. Tapi tetap saja, kalau ekosistem tempat mereka membelinya itu busuk dari dalam, sekecil apapun investasinya tetap bakal jadi abu. Di Indonesia, tren emas mini atau baby gold juga sedang naik daun. Pesannya jelas, tidak peduli seberapa kecil nominal investasi Anda, resiko sistemik tetap mengintai. Jangan merasa aman hanya karena cuma beli dikit. Sistem yang busuk tidak memilih korban berdasarkan besar kecilnya modal. Jika fondasinya rapuh, hasil akhirnya tetap sama, 0. Yang membedakan hanyalah tingkat kepahitan dan penyesalannya. 6. Pertanyaan kritis yang jarang ditanya. Di tengah gempuran iklan emas digital yang mengklaim aman, diawasi, terpercaya, ada satu pertanyaan paling penting yang jarang ditanyakan oleh investor. Kalau semua orang mau ambil emasnya besok pagi, apa benar emas itu ada? Pertanyaan sederhana ini adalah uji nyali bagi setiap platform emas. Jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan yakin, atau jika platform tersebut mempersulit proses penarikan fisik emas, itu adalah red flag, bendera merah raksasa. Kasus di China membuktikan bahwa saat ekonomi sulit dan terjadi rush money, penarikan massal, gudang penyimpanan ternyata kosong atau asetnya macet total. Jangan pernah taruh harapan di satu keranjang yang lo sendiri nggak tahu siapa yang pegang gagangnya. 7. Kendali adalah aset paling berharga. Pelajaran paling mahal dari tragedi ini adalah aset paling berharga bukanlah emas itu sendiri, tapi kendali atas aset tersebut. Emas fisik di tangan mungkin ribet, mungkin berisiko hilang dicuri maling, dan mungkin tidak praktis. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Anda tahu dia ada. Di dunia yang makin penuh ilusi digital, kepastian fisik sederhana seperti itu justru menjadi kemewahan yang mahal. Jangan pernah menyerahkan seluruh rasa aman Anda ke sistem yang tidak Anda pahami sepenuhnya. Emas digital bagus untuk trading jangka pendek, tapi untuk tabungan hidup mati, wealth preservation, memegang fisik adalah kunci. Jangan tukar kendali penuh Anda hanya demi kemudahan sesaat di aplikasi, karena saat sistem runtuh, yang pertama kali ditinggalkan bukan pemilik aplikasinya, tapi penggunanya. 8. Stop mencari solusi instan. Dewasa finansial. Terakhir, kejadian ini mengajarkan kita untuk menjadi dewasa secara finansial. Dewasa itu bukan berarti anti risiko, tapi paham risiko. Kita seringkali mencari solusi instan untuk masalah struktural. Takut inflasi? Beli emas. Takut krisis? Beli emas. Padahal emas bukan jimat ajaib, dia hanya alat. Dan alat apapun kalau dipakai di sistem yang salah atau dengan cara yang salah, bakal melukai penggunanya sendiri. Niat baik untuk menabung tidak pernah cukup di dunia investasi. Harapan tidak bisa jadi strategi. Kita harus mulai belajar lebih kritis, melakukan verifikasi mandiri, dan tidak gampang terbuai janji manis. Sebelum investasi kemanapun, tanyalah pada diri sendiri. Kalau semua janji manis ini runtuh, apa yang benar-benar tersisa di tangan gue? Jika jawabannya tidak ada, maka berputarlah dan lari secepat mungkin. Saudaraku, tragedi 170 triliun rupiah ini adalah luka yang dalam bagi korban di sana, tapi harus menjadi pelajaran berharga bagi kita di sini. Tetaplah waspada, tetaplah logis, simpanlah aset di tempat yang Anda kendalikan. Jangan biarkan ketakutan Anda menjadi bahan bakar kekayaan orang lain yang lebih pintar memanipulasi emosi Anda. Terima kasih sudah menyimak, salam akal sehat. Wassalam.